Jadi metode ILA itu atau Intrathecal Labor of Analgesia adalah penyuntikan obat anti nyeri ke dalam bagian tulang belakang bagian bawah dari mami yang akan melahirkan, sehingga dia akan memberikan obat anti nyeri tersebut dan mengurangi rasa nyeri dari ibunya. Manfaat metode ILA ini tentunya adalah untuk ibu-ibu yang tidak tahan dengan nyeri tapi masih ingin melahirkan normal. Tentu ini sangat membantu. Dari sisi harga juga lebih murah dibandingkan kita melakukan tindakan operasi ya, sehingga mungkin lebih ekonomis dan juga itu akan membantu menurunkan ambang nyeri sehingga persalinan dapat berjalan lebih nyaman bagi ibu. Nah, untuk prosedur dari persalinan normal, sebenarnya prosedurnya tidak ada perbedaan dengan jika Pearl sendiri melakukan persalinan normal tanpa menggunakan ILA. Namun bedanya ada dilakukan pemasangan tadi, penyuntikan obat bius yang tentunya harus dilakukan oleh dokter anestesi. Nah, prosedur ini dapat kita rencanakan dari jauh-jauh hari ketika Pearl akan melahirkan, atau jika memang dirasakan ketika dalam proses persalinan dan Pearl tidak kuat kemudian ingin menggunakan metode ILA, maka kita harus tetap menunggu dokter anestesi. Metode ILA ini dapat digunakan pada semua kondisi ibu. Syaratnya adalah ibu tersebut harus dapat melahirkan secara normal, tidak ada indikasi atau tidak ada kontraindikasi secara obstetri. Bayi bisa posisinya baik, kemudian mulesnya juga baik gitu. Kemudian untuk yang harus diingat adalah karena metode ILA ini dapat menurunkan rasa nyeri, juga dapat menurunkan kontraksi dari rahim, maka ini baru dapat dilakukan ketika ibunya sudah masuk ke dalam pembukaan aktif atau setelah pembukaan 4 dan 5 ke atas. Untuk kondisi yang tidak diperbolehkan, tentu saja syarat-syaratnya ada 2. Kondisi yang tidak diperbolehkan secara kebidanan atau secara obstetri dan juga secara anestesi yang nanti akan dinilai oleh dokter anestesinya. Untuk kondisi secara obstetri tentu saja persalinan-persalinan yang kita curigai akan berlangsung tidak lancar itu juga tidak kita sarankan untuk melakukan prosedur ini. Untuk kontraindikasi secara anestesi, mungkin jika ada kelainan pembekuan darah atau misalnya mungkin ada peningkatan tekanan tinggi intrakranial atau mungkin ada kondisi lain juga nanti akan dinilai dan menjadi suatu kontraindikasi untuk tindakan ILA ini. Oke, untuk kekurangan dari metode ILA, yang pertama tentu saja mungkin ini membuat seorang ibu tidak dapat melahirkan persalinan secara alami, secara normal seperti ibu-ibu yang tanpa menggunakan metode ILA. Karena rasa nyerinya ini berkurang, maka ketika sudah saatnya mengejan, sudah pembukaannya lengkap, kemudian ibu tersebut diminta untuk mengejan, mungkin ibu tersebut akan kehilangan rasa ingin adanya rasa mengejan. Jadi kalau normalnya itu mungkin kalau sudah lengkap, ibu tersebut ada kontraksi yang sangat kencang, kemudian ibu tersebut ingin mengejan untuk keluarnya bayi. Nah, pada proses ILA ini karena saraf tersebut ditekan, maka ibu harus sangat bekerja sama dengan operator dari baik bidan ataupun oleh dokter kandungan yang terkait untuk melakukan proses persalinannya. Kemudian yang kedua adalah ILA ini juga dapat menurunkan rasa mules, sehingga mungkin pada satu titik ketika respon kontraksinya berkurang, kita perlu menambahkan obat perangsang seperti induksi yang kita masukkan di dalam cairan infus. Dan kemudian yang ketiga, berhubungan dengan tadi nih rasa mengejan yang kurang, maka ada pada beberapa kasus metode ILA ini juga dapat meningkatkan terjadinya persalinan yang harus dibantu dengan alat seperti alat vakum ataupun alat forceps. Nah, untuk efek samping ini ada yang kepada ibu, ada yang kepada janin, walaupun sebenarnya efek sampingnya minimal karena
dosis obat yang diberikan juga lebih kecil dibandingkan yang ketika ibu melakukan epidural atau melakukan operasi sesar. Jadi ibunya masih bisa tetap sadar. Namun jika ibu mempunyai alergi atau misalnya mungkin dia dapat menyebabkan penurunan tekanan darah, ada mual muntah, ada pusing gitu, dan itu sebenarnya bisa kita atasi dengan pemberian obat-obatan yang lain. Nah, untuk pada beberapa kasus juga pada janin mungkin menyebabkan janin tersebut ketika lahir itu mungkin agak lemes sedikit gitu ya. Tapi itu tidak masalah karena nanti mungkin efeknya hanya sebentar dan setelah itu akan kembali normal. Jadi efek sampingnya sebenarnya sangat minimal dengan menggunakan metode ini. Untuk proses recovery-nya itu tidak ada perbedaan jauh dengan ibu-ibu yang melahirkan secara normal. Jadi hampir sama saja sih, tidak ada perbedaannya. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk para pearls yang mendengarkan. Jangan lupa untuk like and subscribe dari channel ini dan kita bertemu di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.